saya hormati rekan-rekan mahasiswa PKS Unimed. Terima kasih atas kehadirannya. Izinkan saya memaparkan tesis saya pada kesempatan seminar hasil ini. Judulnya Perbedaan pengaruh latihan imajiner, latihan nyata, serta kombinasi latihan imajiner dan latihan nyata terhadap peningkatan hasil free throw bola basket di SMA Negeri 1 Medan. Harapan free throw mudah dilakukan, tapi kenyataannya persentase keberhasilannya tidak tinggi. Kenapa persentase free throw tidak tinggi? Karena grogi, kurang konsentrasi, dan terbebani. Bagaimana meningkatkan keberhasilan free throw? Pengulangan latihan harus ditingkatkan, konsentrasinya dilatih, dan mentalnya ditingkatkan. Apa solusinya? Setelah melalui observasi dan dokumentasi pustaka, membaca buku, bahwa salah satu untuk meningkatkan konsentrasi, meningkatkan mental, menghadapi rasa grogi itu adalah latihan mental. Salah satu latihan mental yang terkait dengan peningkatan konsentrasi adalah latihan imajiner. Apakah latihan imajiner? Jadi latihan untuk menciptakan atau mengulang kembali pengalaman dalam pikiran, yaitu menciptakan kembali sebuah pengalaman dalam otak. Prosesnya dengan cara mengingat kembali informasi atau pengalaman yang disimpan dalam memori dan membentuknya ke dalam bayangan pola gerak yang bermakna. Menurut Komarudin 2015-82. Agar latihan imajiner menjadi bermakna, maka latihan ini harus ada pembandingnya. Di sini saya membandingkan latihan imajiner itu dengan latihan nyata atau latihan sebenarnya dan kombinasi latihan imajiner dan nyata. Dalam penelitian ini akan dibandingkan antara perbedaan latihan imajiner dengan latihan nyata. Kemudian perbedaan latihan imajiner dengan kombinasi latihan nyata dan imajiner. Kemudian perbedaan ketiga bentuk latihan terhadap peningkatan hasil free throw bola basket. Pelaksanaan penelitian, jumlah sampel 30 orang. Tes awal sampel melakukan free throw sebanyak 10 kali. Hasil tes awal datanya di-ranking. Sampel dibagi 3 kelompok dengan teknik matching by pairing. Kelompok latihan, kelompok 1 latihan imajiner, kelompok 2 latihan nyata, kelompok 3 kombinasi latihan imajiner dan nyata. Ketiga kelompok dilatih selama 6 minggu atau 18 kali pertemuan. Tes akhir 30 sampel melakukan free throw 10 kali. Data penelitian, kelompok latihan imajiner, data pretest, data post-test, kemudian ada selisih hasil. Kemudian data penelitian latihan nyata juga terdapat data pretest, post-test, dan selisih hasil. Data penelitian kelompok kombinasi latihan imajiner dan nyata, data pretest, post-test, dan selisih. Kemudian data untuk uji perbedaan itu, data itu bermakna apabila dilakukan data itu homogen. Maka setelah dihitung uji homogenitas pretest, signifikansi sebesar 0,976, itu artinya lebih besar dari derajat kebebasan P. Taraf signifikansi 0,05 menunjukkan datanya homogen. Kemudian homogenitas pada data post-test juga diperoleh hasil perhitungan menggunakan SPSS. Signifikansinya 0,140 lebih besar dari 0,05, dinyatakan bahwa data post-test juga homogen. Kemudian setelah diuji homogenitas, data harus diuji normal nggak distribusinya supaya bisa dilakukan uji parametrik.
Maka diperoleh hasil taraf signifikan kelompok A 0,198 lebih besar dari 0,05 berdistribusi normal. Kelompok B 0,854 lebih besar dari 0,05 berdistribusi normal, dan kelompok C 0,41 lebih besar dari 0,05 berdistribusi normal. Hasil penelitian uji normalitas post test juga lebih besar dari taraf signifikan 0,05 maka berdistribusi normal. Kemudian uji T uji T pertama, perbandingan antara kelompok imajiner dan nyata. Keputusannya diketahui bahwa nilai signifikan two-tailed sebesar 0,605 lebih besar dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil latihan imajiner dengan latihan nyata terhadap peningkatan hasil free throw bola basket. Kemudian untuk uji T kedua, perbedaan latihan antara kelompok imajiner dengan kelompok kombinasi latihan imajiner dan nyata. Diketahui bahwa nilai signifikan two-tailed sebesar 0,06 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil latihan imajiner dengan kombinasi imajiner nyata terhadap peningkatan hasil free throw. Kemudian uji T kelompok 3, uji T ketiga, hipotesa ketiga, bahwa kelompok nyata diketahui bahwa nilai signifikan two-tailed sebesar 0,605 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara latihan nyata dengan latihan kombinasi imajiner dan nyata. Kemudian uji T hipotesa keempat, pengaruh ketiga latihan terhadap peningkatan hasil free throw pengambil keputusan. Diketahui bahwa nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dengan hasil post-test ketiga bentuk latihan terhadap hasil free throw bola basket. Pembahasan hasil penelitian. Tidak terdapat perbedaan antara tiga bentuk latihan yang diteliti. Antara latihan imajiner, latihan nyata, dan kombinasi latihan imajiner dan nyata tidak terdapat perbedaan. Disebabkan oleh kedua latihan sama-sama meningkatkan, maksudnya ketiga latihan sama-sama meningkatkan repetisi latihan free throw, sama-sama meningkatkan memori di otot, sama-sama meningkatkan habit atau kebiasaan melakukan free throw bagi peserta latih, sama-sama meningkatkan gerakan otomatisasi. Walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga bentuk latihan terhadap peningkatan hasil free throw, tapi secara persentase diketahui bahwa latihan kombinasi imajiner dan nyata lebih besar pengaruhnya untuk meningkatkan hasil free throw dibanding latihan nyata dan latihan imajiner. Pembahasan hasil penelitian. Latihan shooting dasar untuk melakukan free throw dilakukan secara berulang-ulang. Diharapkan dapat tercipta tahapan gerakan yang berkesinambungan, mulai dari tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otomatis. Lutan 1988-305. Kemudian Lutan juga menyatakan bahwa latihan imajiner bukan berarti pengganti sepenuhnya kedudukan latihan nyata. Latihan imajiner efektif sejauh metode itu dilaksanakan tidak berdiri sendiri. Artinya antara latihan nyata melalui peragaan fisik dan latihan imajiner harus saling melengkapi. Ada alasan lain mengapa latihan imajiner sangat penting dilakukan sebagai pelengkap latihan yang nyata, yaitu konseptualisasi keterampilan gerak yang akan dipelajari secara imajiner secara tidak langsung mengasah kemampuan kognitif dan kemampuan seseorang untuk berpikir. Menurut Komarudin 2015. Ketika peserta latih akan melakukan latihan nyata, maka otaknya akan memberikan stimulus lebih cepat kepada ototnya untuk melakukan gerakan yang sesuai dengan teknik gerakan yang telah terekam sebelumnya. Akibat latihan imajiner, peserta latih akan cepat memberikan stimulus kepada ototnya, sehingga
pengambilan keputusan, kemudian menghadapi rasa grogi, kemudian meningkatkan mental dari provokasi lawan, bisa diatasi dengan latihan imajiner. Kesimpulan, kombinasi latihan imajiner dan latihan nyata sangat efektif dalam meningkatkan hasil free throw bola basket. Saran, sebaiknya guru olahraga dan pelatih bola basket memberikan latihan kombinasi imajiner dan nyata dalam meningkatkan hasil free throw bola basket. Terima kasih kepada Ketua Prodi PPS Unimed, Sekretaris Prodi, Bapak Pembimbing Tesis 1, Pembimbing Tesis 2, dosen penguji, seluruh dosen di POR PPS Unimed, seluruh mahasiswa POR PPS Unimed. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.